Kalau mengenai pertumbuhan gereja memang ya apalnya pertambahan jiwa-jiwa itu banyak ya. Cuman kan tidak ada data yang resmi, tetapi banyak orang yang sudah berpindah di kekristenan itu banyak. Cuman KTP-nya itu belum bisa diganti. Masih tetap agamanya Islam, tetapi orangnya sudah tidak di sana. Jadi Ya. pemerintah Eropa pengen pulangkan mereka ke negara asalnya lagi. Nah inilah saya bilang bagaimana sebuah ajaran ini, dimanapun mereka berada, mereka selalu bikin ribut. Mereka selalu bikin ulah. Karena memang itu ajaran, Pak. Kalau masih sedikit, mereka hormat. Sudah sama-sama, mereka mulai bargaining. Di atas itu, mereka mulai bikin peraturan. Kamu mesti ikut saya. Nah, itu memang sudah ajaran, Pak. Nyantai. Toh kalau Tuhan sudah patok orang bergereja di sini, Allah tarik ke sini. Allah sudah patok ke sana, Allah tarik ke sana. Biasa aja. Ini bukan perusahaan pribadi. Ini gereja, tempat memuliakan Allah dan memperbaiki orang-orang kotor. Saya lihat kadang-kadang gereja, saya dengar dari pendeta tertentu, satu gereja dibuka, pendeta lain sewa orang beda agama, suruh tutup gereja itu. Pendeta setan itu. Kurang ajar pendeta begitu, preman itu pendeta. Dia mau dia berkuasa sendiri, pendeta hati setan. Sorry to say. Bukan lagi mencari jiwa, mencuri jiwa. Saya katakan dari mimbar ini, semoga ada yang mendengar. Ngeri loh, ngeri. Ya, bayangkan gereja yang sudah ada disuruh pergi karena ada gereja yang mau buka. Buka dong gereja di Papua sana, kita dukung bareng-bareng, amin. Ya, depan udah ada gereja, buka di depannya, depan-depanan. Bahkan ini tempat yang sudah ada gereja, suruh pergi karena ada satu gereja yang lebih buka, yang lebih berkuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kisah HMK ya, kisah-kisah yang menginspirasi dan menguatkan iman. Di kesempatan kali ini saya ingin membahas ya, banyaknya tuduhan-tuduhan dari kaum sebelah, dari kaum Polikardus yang mengatakan bahwa umat Islam itu sangat reseh dan melarang pendirian gereja. Mereka bilang orang Kristen dipersekusi, minoritas dipersulit. Padahal kalau kita lihat beritanya teman-teman, dan kita cermati baik-baik, entah mengapa, selalu yang berteriak-teriak bahwa terzolimi, bahwa mereka dipersulit, dipersekusi, dan sebagainya, itu selalu berasal dari kalangan orang Kristen Protestan. Kita belum melihat Kristen Katolik berteriak, gereja dilarang. Kita juga nggak melihat agama Buddha, agama Hindu berteriak seperti itu. Tetapi selalu yang kita dengar, ini dari kelompok Protestan. Miris, ya, miris teman-teman kalau kita cermati baik-baik. Sebenarnya apa yang terjadi? Sebenarnya apa benar pendirian rumah ibadah Kristen, dalam hal ini gerejanya Protestan, itu sulit? Apakah benar seperti itu? Tetapi di satu sisi, banyak sekali Polikardus yang memberitakan bahwa gereja itu pertumbuhannya paling kencang, paling pesat. Jadi gerejanya bertumbuh paling pesat. Bahkan dari hasil data, pertumbuhan gereja Protestan itu 400%. Secara rasio, jumlah rasio paling tinggi adalah tempat ibadahnya gereja Protestan juga. Ini cukup miris ya. Di satu sisi mereka berteriak, pendirian rumah ibadah mereka sulit, tetapi di sisi lain, mereka berteriak, mereka kawar-kawar bahwa pertumbuhan gereja Protestan paling kencang, di mana-mana ada gereja Protestan, kan begitu. Bahkan kita ingat bagaimana Lucy Daiva, seorang murtadin, mengatakan bahwa di kota Serang yang ada di Banten itu sekarang penuh dengan gereja. Di satu jalan ada banyak gereja. Dia bilang itu di situ gereja, di sana gereja, banyak sekali. Jadi mereka ini nggak konsisten. Di satu sisi bilang pendirian gereja dipersulit, tapi di sisi yang lain, kowar-kowar kalau gereja, itu pertumbuhannya kencang. Pertumbuhannya besar. Banyak orang yang memutuskan menjadi Kristen. Halo? Yang mana yang benar? Kenapa ya?
Mereka ini sangat sering kita lihat mengeluarkan pernyataan yang kontradiksi. Saya bingung apakah ini ketularan dari kitab mereka. Karena kita tahu banyak sekali ayat-ayat yang bertabrakan, kontradiksi. Di satu sisi, dia mengatakan dia nggak punya uang. Saya miskin, saya nggak punya uang. Tapi di sisi yang lain, dia menunjukkan bahwa dia lagi jalan-jalan, dia lagi belanja, dia lagi beli barang mewah. Jadi yang mana yang benar? Halo? Jadi kita lihat ya, pertumbuhan gereja Protestan itu salah satu yang paling kencang, teman-teman. Bahkan hasil data, pertumbuhan gereja tertinggi di dunia itu ada di Indonesia. Di dunia, teman-teman, nggak main-main. Jadi kekristenan Protestan itu paling subur pertumbuhan gerejanya di Indonesia. Kenapa seperti itu? Ya karena kalau di Eropa, di Amerika, gerejanya sudah mulai nggak laku. Yang ada gereja tutup, yang ada gereja dijual, yang ada gereja beralih fungsi. Ada yang jadi masjid, bahkan ada yang jadi klub, pub, diskotik. Jadi tidak mungkin di Eropa gereja itu bertumbuh. Boro-boro nambah gereja. Nggak berkurang saja sudah syukur. Sudah syukur. Beda dengan di Indonesia. Yang dianggap ini adalah target. Yang dianggap banyak orang-orang yang masih gampang untuk dipengaruhi. Masih banyak orang-orang yang imannya itu setipis tisu. Banyak orang-orang yang berKTP Islam, tapi imannya setipis tisu, teman-teman. Gampang sekali untuk dipengaruhi. Apalagi kalau sudah diiming-imingi sesuatu. Dikasih pekerjaan, ditawari duit, seperti yang dialami oleh Razi, Daniel ya, si Kiai Murtad tuh, si Fatah nama aslinya. Begitu gampang. Karena apa? Menggiurkan, teman-teman. Sangat menggiurkan. Oke, kita coba dengarkan dulu. Bagaimana di satu sisi mereka mengatakan pertumbuhan gereja itu sangat kencang, tapi di sisi yang lain, mereka mengatakan izin pendirian gereja dipersulit. Kita dengarkan. Ya Pak? Betul. Iya toh? Tetapi Betul. mulutmu itu loh, dolak-dali, apalagi kain nama itu penipu, atas nama agama menipu. Nah itu yang najis di kekristenan. Kita dengar dulu yang ini. Dasarnya kenapa dulu dibentuk aku cukup terpenuhi. Ya, sekali lagi saya ingin mengapresiasi satu. Ini pintu masuk. Kita tengok di Myanmar bagaimana kelakuan orang Buddha. Bentar ya. Gereja di Indonesia itu 466% per tahun. Pertumbuhan gereja di Indonesia itu 466% per tahun. Oh, saya salah ketik, Pak. 466. 66%. Ya. Oh, salah itu saudara ya. Malah lebih besar lagi. Iya, lebih gede lagi dia. Lebih gede lagi ya. Ya terima kasih lah. Pertumbuhan gereja di Indonesia itu 466% per tahun. Padahal negara Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Rolling Stone. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pertumbuhan gereja di Indonesia itu 466% per tahun. Padahal negara ini adalah negara yang mayoritas beragama Islam. Pertumbuhan masjid di Indonesia itu per tahun cuma 64%. Oh 64, bukan 66 ya, saya salah. 64. 64, oke, bukan 60%, 64. Wes, udahlah itu deritamu. Oke ya. Nah, Pak silahkan Bapak ada pendapat mungkin sebelum kita membahas topik Helmiah ya. Kalau mengenai pertumbuhan gereja memang ya apalnya pertambahan jiwa-jiwa itu banyak ya. Cuman kan tidak ada data yang resmi, tetapi banyak orang yang sudah berpindah di kekristenan itu banyak. Cuman KTP-nya itu belum bisa diganti. Masih tetap agamanya Islam, tetapi orangnya sudah tidak di sana. Dan itu kita tidak masalah. Itu tidak ada masalah. masalah. Ya, nggak ada masalah. Saya pernah diminta tolong juga urus karena mereka mau menikah. Tadi mereka berdua di seberang sana. Lalu mereka sudah di Kristen, mereka mau menikah di gereja. Nah, gereja minta KTP-nya itu harus diganti dulu. Nah, itu memang cukup sulit urusnya dan uang cukup banyak yang keluar ya. Aduh. Gitu loh. Dan itu memang banyak Pak Heri, banyak. Yang seperti itu banyak sekali. Nah,
Jadi kalau dia bilang gereja itu bertumbuhnya pesat, ya saya yakin memang betul. Betul ya. Cuman berapa persen kita nggak tahu. Kalau dia sebut 400 lebih persen, 466% ya terima Nah, kasih puji ya Tuhan. Pak Ustadz, puji Puji Tuhan. Tuhan. Ya, Ya kan kalau itu bisa dari 500% lebih bagus lagi. Saya terima Iya. kasih banyak gitu. Iya, iya. Ustadz Situmorang mengatakan 300% sambil mengamuk gitu. 360% dia bilang. Iya, 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 iya. Nah, saya nggak Ya tahu tuh sudah. data dari mana Pak Heri. Tapi ya kita senang-senang aja, terima kasih banyak. Iya, Gitu, sudah Pak dibantu Heri. datanya. Ya, sudah dibantu gitu. Iya. Nah, ini guru gembul nih, Pak. Nah, banyak di mana-mana ada jutaan orang-orang Islam yang murtad dari agamanya gara-gara banyak kali alasan. Tetapi ustadz-ustadz, ulama-ulama dan sebagainya banyak di antara mereka yang malah memberitakan hal yang sebaliknya. Di Amerika Serikat berbondong-bondong masuk Islam, di Eropa berbondong-bondong masuk Islam, ribuan umat muslim masuk Islam setiap hari dan sebagainya. Itu kan sebenarnya berita bohong. Itu Betul ya, Pak ya? iya. Tuh lihat, jutaan Betul. muslim murtad dari agamanya. Itu kan yang ngomong guru gembul ya. Terima kasih. 2023 itu sekitar 248,37 juta. Tahun 2024 236 juta. Wow. Ya. Luar biasa. Ya. Pusing, Pak. Mereka. Kalau saya sih santai aja. Wong itu tuh karya Tuhan gitu kan. Mumet randasmu. Nah, cuma ini guru gembul jujur nih, Pak. Betul kan? Bapak sering kan diserang gini, Eropa, mu'alaf, ini. Oh iya. Ya toh, kadang-kadang gitu, kamu data dari mana gitu loh. Tapi nggak masalah lah. Coba cek aja agama terbesar di dunia, tetap Kristen, Pak, bertahun-tahun sampai sekarang. Pak King, silahkan pendapat Anda. Iya, memang kalau kita lihat di Eropa itu kan banyak perpindahan dari Timur Tengah kan, mereka diancam lari keluar, kemudian pindah ke Eropa. Di sana di Eropa mereka dikasih makan, dikasih pekerjaan, ya, dikasih uang saku dan lain sebagainya. Mereka nyaman di Eropa. Nah, tetapi belakangan ini kan mereka malah ingin menyerang negara Eropa yang di mana mereka berdiam. Mereka ingin membuat syariat di negara itu. Jadi belakangan ini kan banyak terjadi konflik ya. Jadi pemerintah Eropa pengen pulangkan mereka ke negara asalnya lagi. Nah, inilah saya bilang bagaimana sebuah ajaran ini dimanapun mereka berada, mereka selalu bikin ribut. Mereka selalu bikin ulah. Karena memang itu ajaran, Pak. Kalau masih sedikit, mereka hormat. Sudah sama-sama mereka mulai bargaining. Di atas itu mereka mulai bikin peraturan. Kamu mesti ikut saya. Nah, itu memang sudah ajaran, Pak. Makanya sekarang Eropa tuh menutup diri. Bahkan saya dengar nanti kalau Presiden Amerika, si Donald Trump terpilih lagi, dia tuh melarang perjalanan Muslim ke Amerika. Ya, yang seperti ini saya akan ulang-ulang sampaikan ya teman-teman, bahwa gereja Protestan itu bertumbuh dengan sangat pesat di Indonesia, tapi gerejanya, bukan jemaatnya. Kalau jemaatnya hanya bertumbuh sedikit, lantaran angka kelahiran yang cukup tinggi. Jadi jumlah orang-orang yang beragama Protestan itu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, tetapi itu disebabkan angka kelahiran yang lebih tinggi daripada angka kematian. Jadi jumlah orang Kristen Protestan yang lahir itu lebih banyak daripada yang meninggal. Itu sesuai, memang Indonesia itu pertumbuhan penduduknya masih plus 5%. Setiap tahun, jumlah yang lahir dikurangi jumlah yang meninggal, Indonesia plus 5%. Jadi kalau diibaratkan yang meninggal ada 5 juta, yang lahir ada 10 juta, masih plus 5. Ya, masih plus. Itulah kenapa pertumbuhan itu cukup pesat. Bahkan Islam sendiri, setiap tahun itu naik 10 juta jiwa. Dari 200-an juta, terus bertambah 10 juta setiap tahunnya. Itu pun disebabkan angka kelahiran ya. Memang ada yang mualaf, tetapi angkanya lebih kecil daripada yang lahir. Kalau yang mualaf mungkin hanya 100.000 sampai 1 juta. Ya, 100.000 sampai 1 juta. Sedangkan yang lahir itu sampai
sepuluhan juta. Itu fakta, kita nggak bisa bantah. Ya, harus kita akui. Tetapi yang menjadi PR, apakah lebih banyak yang mualaf atau murtad? Nah, ini yang jadi PR kita bersama. Alhamdulillah, dalam beberapa tahun terakhir, yang mualaf jauh lebih banyak daripada yang murtad. Kalau kita mengaca 10 tahun yang lalu, yang murtad lebih banyak. Itu kita akui. 10 tahun yang lalu lebih banyak yang murtad. Lantaran informasi itu masih dikuasai oleh segelintir orang. Media masih dikuasai orang-orang tertentu. Informasi nggak secepat sekarang. Kalau ada orang yang mempertanyakan tentang iman, terus juga mendoktrin Anda, orang-orang susah untuk mencari jawaban. Karena dulu harus ke Gramedia, harus ke perpustakaan untuk belajar, harus mencari guru yang tepat. Beda dengan sekarang, semua jawaban ada di internet. Semua jawaban ada di handphone. Jadi orang yang bertemu dengan misionaris itu nggak akan gampang lagi terpengaruh. Jadi kalau misionaris atau Polycarpus datang membawa hadis palsu, membawa ayat palsu, tafsiran palsu, umat muslim awam sekalipun itu bisa cari tahu benar nggak fitnahan yang dibuat oleh Polycarpus. Kan dari dulu seperti itu cara mereka, menyamar menjadi muslim. Memelintir ayat Quran, mengatakan bahwa Nabi Isa adalah yang terkemuka, artinya dia adalah Tuhan. Nabi Isa itu adalah yang terkemuka di dunia dan akhirat, artinya dia adalah Tuhan itu sendiri. Nabi Isa adalah jalan, gitu kan. Umat muslim berdoa, Ihdinas Shiratal Mustaqim. Sedangkan jalan yang lurus itu adalah Isa itu sendiri. Halo, Isa itu jalan, bukan tujuan. Zaman dulu umat muslim itu tergampang ya, terlalu gampang untuk dipengaruhi para misionaris ini. Tapi makin ke sini kita makin cerdas berkat informasi teknologi, berkat internet. Sekarang orang udah gak gampang ngibulin orang, udah gak gampang. Dan pertumbuhan gereja, sekali lagi ya, itu memang kencang. Secara gedung, jumlah enggak. Jadi jumlah gedung gereja Protestan itu memang bertumbuh sangat kencang. Lantaran mereka itu menganggap bahwa gereja itu adalah bisnis. Tiap sinode ingin mendirikan gereja sendiri. Jadi misalnya contoh nih, Kota Kupang. Kota Kupang itu kota Kristen. Udah banyak gereja di sana. Tetapi gereja Mawar Sharon itu tetap ngotot buka di sana. Tahun lalu gereja Mawar Sharon buka cabang di Kota Kupang. Kopilip buat KKR. Yang hadir 30.000 orang. 3.000 orang dibaptis. Itu 3.000 orang bukan dari Islam. Dari Kristen, dari gereja yang lain, pindah menjadi jemaat GMS. Dan itu membuat marah gereja-gereja setempat. Ya, membuat marah gereja-gereja dan pendeta yang ada di sana. Mungkin teman-teman silakan cek di konten kita yang sebelumnya ya, tapi bukan di sini. Di Jadid HMC, atau kalian search saja, Philip Mantova membaptis orang Kristen. Itu muncul. Bagaimana Esra Soru, Deki Ngadas, pendeta Mel Atok, ya, pendeta Mampetnya Mampet, marah besar karena jemaat mereka diambil. Padahal Kupang sudah full Kristen, ngapain lagi buka cabang di situ? Kenapa? Ya karena domba-domba ini menggiurkan. Walaupun domba ini punya gembala yang lain, punya peternakan yang lain, tetapi Kopilip pengen mencuri domba tersebut. Jadi di mereka itu persaingan mencuri domba itu sangat besar. Jadi mereka akan buka gereja di mana domba gemuk itu ada. Di mana ada domba yang gemuk, di situ mereka akan buka peternakan. Jadi bukan di mana umat muslim itu banyak, ya, mereka ubah jadi domba, enggak. Mereka masih mikir-mikir. Karena mereka tahu, mendoktrin, membuat umat muslim murtad itu lebih susah. Lebih susah daripada mencuri domba. Lebih gampang curi domba. Lebih gampang jauh mencuri domba orang lain. Mencuri domba gereja lain. Ya, seperti yang disampaikan oleh pendeta Debbie Basir, serta pendeta Mel Atok. Bukan lagi mencari jiwa, mencuri jiwa. Saya katakan dari mimbar ini, semoga ada yang mendengar. Ngeri loh, ngeri.
Ya, bayangkan gereja yang sudah ada disuruh pergi karena ada gereja yang mau buka. Buka dong gereja di Papua sana, kita dukung bareng-bareng, amin. Ya, depan udah ada gereja, buka di depannya, depan-depanan. Bahkan ini tempat yang sudah ada gereja, suruh pergi karena ada satu gereja yang lebih buka, yang lebih berkuasa. Saya tuh hati saya, biar nggak apa-apa saya curhat di sini. Mumpung ini tayang di DB TV biar semuanya nonton di DB Restoration. Apa sih yang kita cari? Apa sih yang hamba-hamba Tuhan cari? Apa sih yang orang Kristen cari? Toh pada akhirnya kita semua akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus. Kalau memang tujuannya cari jiwa, kenapa harus seperti itu? Sedih loh saya tuh. Sampai mau tidur tuh saya kepikiran. Ya sampai saya bilang sama suami saya mau syuting di YouTube. Saya mau ngomong soal ini. Saya mau sebut nama itu pendeta. Suami saya bilang, sabar say, jangan. Untung suami saya orang Solo. Ya, saya ini orang Sulawesi. Aduh ya gergetan kita nih loh. Apa sih tujuannya coba saudara? Saya yakin hati Tuhan bersedih loh. Tuhan tuh gak seneng. Dipikir apa-apa terus Tuhan seneng. Mau buka gereja begitu dengan caranya seperti itu. Tuhan gak. Ya jangan kita pikir semua pelayanan itu menyenangkan hati Tuhan. Motivasinya apa? Tujuannya apa? Itu yang akan Tuhan lihat. Sangat mengerikan saudara. Kalau engkau buka gereja di tempat yang memang gak ada gereja di situ, engkau memenangkan wilayah itu, ya di daerah NTT, Papua sana itu sangat minim. Ayo rame-rame buka gereja di sana. Mau visi 2.000 gereja, 3.000 gereja, monggo. Saya bukakan karpet merah. Tapi kalau sudah begini kan saudara ya yang ditelponi juga jiwa-jiwanya orang lain, pengerjanya orang lain ditelponi suruh ikut. Apa saudara? Apa yang kita cari? Dari mimbar ini saya mau sampaikan, hamba-hamba Tuhan buka hati nuranimu. Jangan bertopengkan pelayanan, tapi ternyata kita sudah dengan ambisi pribadi. Benar gak saudara? Ya gak usah diedit ini, gak usah. Biar apa yang Tuhan mau sampaikan, biar saudara. Akhir zaman. Ya, ayo gak usah pencitraan, munafik. Buat apa saudara? Kenapa sampai hari ini saya gak mau buka gereja? Ya kalau saya mau loh tempat ini bu pakai aja tempat ini kalau ibu mau pakai gratis mau hari apa aja sudah disuruh pakai. Ya orang pada tanya ibu kapan mau buka gereja bu? Kami mau pindah ke gereja ibu. Saya tahu itu hanya menyakiti hati gembala yang lain. Untuk apa saya buka gereja kalau itu hanya perpindahan? Ya bukan menjangkau jiwa tapi bukan mencari jiwa tapi mencuri jiwa. Ya. Sampai hari ini saya mencoba untuk berjalan dengan apa yang Tuhan kasih. Persiapkan para hamba-hamba Tuhan, penuai-penuai di akhir zaman. Kita ini sedang ada di masa terakhir di mana kita harus menyiapkan satu pasukan yang besar untuk penuaian jiwa. Bagaimana kita bisa menangkan orang lain kalau kita di dalam sendiri saja? Makanya sekarang setan utang gak ganggu gereja. Setan bilang gak usah ganggu, mereka sudah saling menggigit. Ya, kita kipas aja biar tambah panas. Saya panas loh ini. Haleluya saudara. Ya saya biarin saudara. Aduh kita perlu berdoa. Saudara perlu sungguh-sungguh berdoa buat pendeta-pendeta di akhir zaman. Berdoa saudara. Seruan tegas pendeta Melatok. Lagi-lagi doa buat orang lain. Kamu dan semua orang kudus. Itu kayak kita semua gereja. Jangan doa kasih gereja Gosen aja. Pernah doa buat GMS gak? Ini saya tanya jujur nih. Pernah doa buat GSJS gak? Nah saudara harus bertobat. Loh kenapa enggak boleh doa buat mereka? Pernah gak doa buat GSJA? Nah bertobat. Ada yang salah dong dengan doa di Gosen. Andai kata ya, semua begitu kan yang jawab beberapa aja. Bisa aja yang lain tuh mendoakan tapi malas jawab gitu loh. Salah itu loh. Emang gereja ini apa? Perusahaan, saingan? Sorry to say, ada yang tak beres itu hati kita. Andai kata ada Pak Lukas ini saya bicara, saya untung di Israel. Serius loh, saya rasa ada yang salah di situ. Itu belum orang lain, belum yang untuk Muslim, Hindu, Buddha. Sesama gereja aja kita berat mendoakan. Lalu apa masalahnya? Apa yang melatar belakangi kita berat? Mereka kompetitor kita? Hello? Percaya tidak?
Orang bisa datang di gereja itu Bapak yang tarik, bukan Pak Philip atau Michael Gunawan atau Pak Lukas. Masa nggak paham jadi gereja? Siapa sih yang tarik orang ke gereja? Ya Tuhan. Yohanes 6 ayat 37. Yohanes 6 ayat 37. Firman Allah berkata apa? Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Ayat 44-nya, lompat. Ayatnya lompat. Timur-timur dia nggak usah lompat. 1, 2, 3. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Doakan aja nginden, gak apa-apa. Nyantai. Toh kalau Tuhan sudah patok orang bergereja di sini, Allah tarik ke sini. Allah sudah patok ke sana, Allah tarik ke sana. Biasa aja. Ini bukan perusahaan pribadi. Ini gereja, tempat memuliakan Allah dan memperbaiki orang-orang kotor. Saya lihat kadang-kadang gereja, saya dengar dari pendeta tertentu, satu gereja dibuka, pendeta lain sewa orang beda agama, suruh tutup gereja itu. Pendeta setan itu. Kurang ajar pendeta begitu, preman itu pendeta. Dia mau dia berkuasa sendiri, pendeta hati setan. Sorry to say. Jadi bagi mereka, jemaat itu hanya domba, teman-teman. Hanya domba yang diambil bulunya, diambil dagingnya. Kalian tuh nggak lebih daripada domba. Coba kalian pikirkan. Debbie Bashir mengatakan, mengapa nggak buka di Papua? Halo, buat gereja di Papua, jemaatnya cuma berapa? Jemaatnya apakah subur? Apakah royal, kasih perpuluhan? Kan enggak. Ngapain? Tentu saja buka di mana yang rame dong. Misalnya nih, jemaat HKBP banyak nih. Jemaat HKBP di situ kaya-kaya, maka gereja lain akan buka di situ. Dengan target sebagian jemaat HKBP ini pindah, terutama yang kaya. Kalau yang miskin udah nggak apa-apa di sana aja. Selalu yang kaya ini yang diperebutkan. Diperebutkan. Sudah banyak kesaksian-kesaksian ya mereka sampaikan. Jadi bagi teman-teman Kristen, bukalah mata kalian. Apakah kalian mau terus-terusan dianggap sebagai domba? Mau nggak dimanfaatkan seperti itu? Dianggap sebagai ATM. Kalau pendeta, ya, pendeta siapa tuh yang ngomong? Aduh, saya lupa ya nama pendetanya. Ada pendeta itu kemarin ngomong seperti itu. Orang tuanya bahkan dijadikan ATM oleh gereja dulu. Orang tuanya juga seperti itu nasibnya. Itulah mengapa begitu dia jadi pendeta, dia mengatakan bahwa nggak perlu orang itu bergereja di gedung. Nggak perlu. Karena ajaran Yesus bukan seperti itu. Yesus nggak pernah mengajarkan mendirikan gereja. Nggak ada. Coba tunjuk satu gereja yang didirikan oleh Yesus. Nggak ada satupun. Ya, jadi Yesus nggak pernah mendirikan gereja. Mereka-mereka ini yang pintar-pintaran membangun sendiri. Bagi orang-orang Kristen awal, gereja itu adalah perkumpulannya. Perkumpulan orang yang mengikuti Yesus. Bukan fisik gedung. Sejak zaman Romawi, ya, menjadikan Kristen agama kerajaan, barulah orang-orang mengenal gedung yang bernama gereja. Itu pun dulu kuil-kuil penyembah pagan. Diganti nama. Diganti nama menjadi gereja. Ini biar kalian tahu. Jadi nggak perlu bergereja, teman-teman. Nggak perlu. Kalau kita melihat ajaran ini mula-mula. Ya, Yesus nggak pernah dirikan itu kok, tenang aja. Oke, mungkin itu aja yang mau saya sampaikan. Tolong dibantu share teman-teman, supaya teman-teman Kristen kita tahu bahwa yang reseh, bahwa yang melarang pendirian gereja itu bukan Islam, tapi dari Kristen sendiri, dari sesama pendeta sendiri yang nggak mau ada gereja lain buka di tempat dia, menjadi saingan dia, mencuri domba dia. Jadi antara mereka seperti itu. Mereka paling benci kalau domba mereka disentuh oleh gembala yang lain. Mereka nggak suka. Ini domba saya, jangan diambil domba saya, jangan dipegang domba saya oleh gembala lain. Seperti itulah.
Dan apa kalian mau jadi domba selamanya? Coba kalian pikir. Kalian manusia atau domba? Kalian manusia atau domba? Kalau mau jadi manusia, yuk ikut. Ya, ikut ke agama Islam. Kalau mau jadi domba, ya silakan. Jadi domba yang gitu terus ya. Silakan. Kalau saya nggak mau jadi domba, teman-teman. Saya mau menjadi manusia. Saya nggak mau dimanfaatkan. Ya, saya mau bermanfaat. Itu bedanya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas dukungan teman-teman semua untuk channel ini. Dan channel ini adalah channel pengganti dari Kisah HMC yang sampai detik ini tidak diterima monetisasi oleh YouTube dengan alasan konten berulang. Padahal tidak ada satupun konten kita yang berulang. Sekian dari saya, makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya.